Halo Halo, teman-teman semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu sosok yang cukup dikenal di bidang ekonomi dan kebijakan publik, yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa. Tapi kita nggak akan bahas dari sisi ekonominya aja ya. Kita akan melihat beliau dari perspektif core value ASN berakhlak. Kira-kira nilai apa saja yang tercermin dari kepemimpinan dan kiprah beliau selama ini? Oke, di sini izinkan saya Tahnia Lestari memandu podcast. Kemudian di sini juga ada Mas Biondi dari Poltekkes Kalimantan Timur dan Mbak Lika juga sama dari Poltekkes Kalimantan Timur. Ada Kak Yuni dari Poltekkes Kemenkes Maluku dan Mas Kemal dari Poltekkes Palangkaraya. Oke, ya pertama kita mulai dari Mas Bion dulu ya. Menurut Mas Bion nih, nilai apa sih yang paling terlihat dari Pak Purbaya? Monggo Mas. ya, kalau menurutku, yang menonjol dari Pak Purbaya itu nilai adaptifnya ya. Tahu sendiri kan, kebijakan ekonomi itu pasti ngikutin global yang berubah-ubah terus gitu loh. Terus Pak Purbaya itu menurutku mampu baca situasi dan bisa nyesuaiin pendekatan kebijakan ekonominya itu sesuai kebutuhan rakyat gitu loh. Artinya beliau itu nggak kaku dan nggak hanya terpaku sama pola lama yang sudah diterapin gitu dan berani ngerubah hal yang menurutnya nggak sesuai. Terus sebagai ASN itu kan kita harus adaptif ya. Kalau nggak adaptif ya tertinggal gitu. Menurutku gitu. Oke, terima kasih Mas Bion. Menarik sekali ya. Jadi ternyata adaptif itu bukan cuma soal cepat berubah, tapi juga responsif terhadap tantangan. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain, apalagi ya nilai yang menonjol dari beliau? Mas Kemal, boleh silahkan Mas. Oke, kalau menurutku ya, Pak Purbaya ini tuh juga mempunyai nilai kompeten gitu. Karena Pak Purbaya ini kan merupakan tokoh yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Beliau ini juga memahami kompetensi itu bukan hanya soal pengetahuan aja gitu, tapi juga kemampuan teknis dalam bidangnya masing-masing gitu. Pak Purbaya ini tuh juga telah menunjukkan implementasi nyata dari nilai kompeten gitu sebagai bagian dari budaya kerja berakhlak. Nilai ini tercermin dalam dedikasinya untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas demi terwujudnya tata kelola tata kelola pemerintah yang baik. Mungkin itu sih dari aku. Oke, setuju banget ya. Memang kalau kita lihat selama ini sepak terjangnya beliau itu terlihat ya kompeten. Belum lagi juga em, kemampuan beliau juga ya untuk selalu belajar dan meningkatkan dirinya. Oke, makasih Mas Kemal. Nah sekarang kita ke Mbak Lika ya. Mbak Lika, kalau menurut Mbak Lika nih gimana nih tentang beliau? Oke, kalau saya pribadi melihat dari sisi akuntabel, melihat beliau itu bahwa peran beliau ini sebagai pejabat publik sering menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan kebijakan beliau sendiri. Transparansi seperti ini itu sangat penting. ASN juga harus bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan, terutama yang berdampak pada masyarakat luas. Akuntabel juga berarti bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Jadi bukan hanya soal laporan administrasi, tapi juga integritas diri dalam diri ASN itu sendiri. Begitu Kak Tania. Oke, terima kasih Mbak Lika. Ya, tepat sekali ya, akuntabel ini adalah fondasi bagi kepercayaan publik. Nah, kalau menurut Mbak Yuni nih sekarang, adakah nilai lain yang menurut Mbak Yuni relevan tentang beliau? Kalau menurut aku itu yang paling menonjol itu ada dua poin berakhlak ya, yaitu harmonis sama kolaboratif. Kita tuh kan nggak bisa ya paling jago terus main sendirian. Nah, beliau tuh jago banget kayak rangkul banyak pihak, mulai dari lembaga pemerintah,
teman-teman akademisi sampai ke sektor swasta gitu. Jadi semuanya tuh dirangkul. Terus cara beliau jaga komunikasi, terus menjembatani berbagai kepentingan itu gila sih, itu rapi banget. Ada bener-bener definisi caranya tetap harmonis, tapi di saat yang bersamaan tuh juga menerapkan sisi kolaboratifnya. Kayak sebenarnya ini sentilan halus ya buat kita sebagai ASN. Kadang kan kita masih punya penyakit ego sektoral gitu ya, egonya tinggi, rasa kayak unit kerja kita tuh paling penting, paling tinggi, paling benar gitu. Tapi dari Pak Purbaya kita itu bisa belajar keberhasilan itu milik bersama, bukan perorangan. Kayak ibaratnya orkestra, orkestra gitu ya. Pak Purbaya ini nggak bukan cuma pemain alat musik yang pro, tapi juga beliau itu sebagai konduktornya. Jadi beliau itu bisa mastiin suara dari kampus, suara dari pengusaha, dari pemerintah itu bisa kedengeran selaras gitu, enak didengar. Jadi nggak ada yang saling sahut-sahutan atau pengen menang sendiri. Kayak gitu. Wah, analoginya bagus sekali, Mbak Yuni. Makasih ya, Mbak Yuni, atas pendapatnya. Nah, Sama-sama. sekarang nih, kita lihat lagi ya, apalagi sih nilai yang bisa kita tarik nih. Tadi kita sudah ada, em, pertama itu kita ada adaptif, kita juga ada kompeten, kita juga ada tadi sudah bahas akuntabelnya beliau, serta sisi harmonis dan kolaboratifnya. Nah, kira-kira nih teman-teman yang lain nih, ada tambahan lagi kah? Nilai apa lagi yang bisa kita tarik dari beliau? Monggo. Ada nih. eh Menurutku juga Pak Purbaya itu juga ada nilai loyalnya gitu. Jadi loyal di sini tuh bukan artian ini ya, loyal yang ke individu gitu loh, tapi loyalnya tuh ke negara dan untuk kepentingan masyarakat gitu. Beliau juga konsisten ngutamain kebijakannya yang tujuannya itu ngejaga stabilitas dan kepentingan nasional gitu. Itu menurutku loyal banget gitu sebagai pejabat publik. Oke, terima kasih. Ada lagi kah teman-teman? Mas Kemal contohnya mau menambahkan Mas? Kalau menurutku ya, Pak Purbayani itu juga mempunyai nilai berorientasi pada pelayanan gitu. Meskipun bidangnya itu di perekonomian gitu ya, tapi Pak Purbaya ini dalam memberikan layanan ke masyarakat gitu juga sangat baik sekali gitu. Contohnya mungkin ketika apa namanya ditanyai wartawan tentang gimana apa kebijakan publik dari pemerintah tentang permasalahan A, B, C gitu. Pak Purbaya ini memberikan apa ya tanggapan yang memuaskan gitu, apa yang membuat para masyarakat tuh jadi lebih santai, lebih apa ya, lebih bisa memahami gitu dari apa pernyataan beliau gitu. Karena sejatinya pejabat pemerintah itu harus ingat bahwa setiap kebijakan dan setiap pekerjaan itu ujungnya adalah pelayanan kepada publik atau ke masyarakat begitu sih Mbak Tania. Ya, jadi sekarang bisa kita simpulkan bahwa bahwasanya pelayanan itu bukan cuma langsung bertatap muka, tapi juga kebijakan yang efeknya bisa dirasakan luas ya di masyarakat. Nah, kalau kita rangkum sekarang, maka tadi sudah disebutkan tentang adaptif, kompeten, akuntabel, harmonis, kolaboratif, loyal, dan berorientasi pelayanan. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian nih ya, dari semua nilai itu mana sih yang paling menantang untuk bisa kita terapkan dalam keseharian kita sebagai ASN? Kalau dari aku dulu ya, kalau aku dulu itu adalah yang paling sulit itu terkadang adalah kolaboratif dan harmonis ya. Karena sometimes kita bisa lihat ya em, tadi menekan ego pribadi itu cukup sulit. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Boleh dimulai dari siapa dulu ya? Balika, boleh Balika? Oke, menyambung dari kata Hania tadi, benar ya Kak, bahwa kalau menurut saya pribadi,
hal yang paling sulit itu adalah akuntabilitas. Karena apa? Kadang tekanan kanan kiri, situasi yang tidak menentu itu bisa membuat kita ataupun hampir beberapa orang itu tergoda untuk melakukan mengambil jalan pintas. Nah, konsistensi dalam melakukan suatu tindakan atau sesuatu itu harus benar-benar diterapkan. Akuntabilitas itu benar-benar harus ditanamkan, diinternalisasi ke dalam diri kita sebagai ASN. Itu sih, Kak. Monggo, Mas. Selanjutnya nih, Mas Kemal mau menambahkan kembali? Oke, izin Mbak Tania. Kalau saya tuh ini sih lebih ke nilai kompeten gitu, karena kita sebagai ASN itu eh, harus dituntut untuk terus belajar, gitu, terus mengupdate skill kita gitu, apalagi dengan tantangan zaman sekarang gitu, yang teknologi semakin masif, informasi semakin apa ya, semakin banyak dan apa tidak karuan gitu. Jadi kita harus apa ya, kita harus membekali diri kita tuh dengan ilmu-ilmu yang update gitu. Jadi kita harus terus belajar mengupdate kompetensi kita gitu. Itu sih kalau aku. Oke. Selanjutnya nih, teman-teman. Kalau menurut aku yang paling menantang itu bagian kolaborasi sih, Kak. Terus kadang kan kita udah semangat tuh mau kerja bareng-bareng kayak gitu ya intinya. Tapi ya namanya manusia pasti ada aja benturan egonya gitu. Jadi egonya tuh pada tinggi, ada perbedaan kepentingan. Hal-hal kayak gini tuh banyak yang bikin kerja sama jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Kayak ada tembok yang harus kita runtuhin dulu nih sebelum kita tuh harus bener-bener bisa kerja bareng kayak gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, Nah, kalau menurutku ya, yang hal yang menantang itu eh, adaptif gitu loh. Karena adaptif itu tuh nggak gampang. Kita kan sudah ada di istilahnya seperti pola pikir yang lama itu. Jadi kalau mau merubah itu tuh kan ada takut-takutnya, takut nggak kompeten, banyak musuhnya, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu kita tuh butuh mental yang kuat gitu, supaya apa yang dianggap benar itu tuh bisa kita perjuangkan kayak gitu makanya. ya terima kasih ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya nilai berakhlak itu memang bukan sekedar slogan, tapi memang harus diinternalisasi, harus dilatih, harus diterapkan setiap hari. Dari obrolan kita kali ini, kita bisa melihat bahwa ternyata sosok Pak Purbaya ini memang memberikan contoh bagaimana nilai-nilai berakhlak bisa tercermin dalam kepemimpinan dan kebijakan publik. Nilai adaptif, kompeten, akuntabel, harmonis, loyal, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan bukan hanya teori, tetapi adalah prinsip yang bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Semoga diskusi ini bisa menjadi refleksi ya bagi kita semua sebagai ASN untuk terus memperbaiki kualitas diri dan pelayanan kita. Terima kasih kepada Mas Bion, Mas Kemal, Mbak Lika, dan Mbak Yuni atas insight-nya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!